Di sini rase, di sana rese. Kalau ada rase pasti rese. Yo, balik lagi dengan aku Rase. Jadi di sini pada video kali ini aku bakal bermain Kaisa ya. Jadi ini salah satu marksman yang ya bisa masuk jajaran top 5 ya, menurutku top 5. Dengan salah satu tadi si Jin, Kaisa, Israel, terus Miss Fortune, itu 4 itu udah 4 marksman yang menurutku itu lagi bagus sih, bagus banget sih. Meskipun menurutku nomor 1 masih tetap si Jin ya, karena si Muramane ini kan di nerf ya nyantamnya. Oke, untuk video kali ini aku bakal jelasin gimana cara gameplay bermain Kaisa ya. Dan ingat ya guys, jadi di sini itu ini gameplay versi aku ya. Jadi dengan gameplay orang lain ini pasti beda ya. Yang jelas ini pure buatanku sendiri. Untuk item, terus untuk skill up-nya semuanya ini versiku semua ya. Oke, bagi kalian yang barusan join jangan lupa ya, klik dulu tombol subscribe-nya di bawah ya, dan juga loncengnya, dan juga like dan komen semua subscribe-nya juga ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk penjelasan skill dan item-itemnya ya. Oh ya, di sini aku jelasin lagi ya, karena di sini aku bermain tipe hybrid ya. Jadi aku ada magic juga, maksudnya menggunakan magic damage dan juga physical damage ya. Kaisa ini unik ya, dia itu ngandelin skill damage-nya itu berdasarkan dari physical damage dan magic damage kita ya, untuk hampir semua skillnya. Jadi untuk skill pasifnya nih ya, pasifnya dia itu kayak bisa ngasih mark ke musuhnya ya, setiap dia nanti pukulan keempat, nah kayak gitu ya. Aku pukul ke minionnya tuh ya, kayak satu dia kan ada kayak stacknya 1, 2, 3. Nah ketika nanti di pukulan yang keempat, makanya ke pukulan kelima, dia tuh bakal ngasih magic damage ya. Nah dia ngasih magic damage, dan itu lumayan sakit sih kalau kalian ngebuild magic damage ya. Lalu untuk skill pertamanya dia ya, dia itu kayak ngeluarin sebuah apa ya, kayak laser ya, sebuah laser gitu. Dan ya dia itu damage-nya itu area ya, lebih tepat sebenarnya bisa single target. Jadi dia ada kayak lingkarannya gitu ya, ada lingkarannya. Nanti kalau misalnya ada banyak unit di situ, jadi pukulannya bakal kesebar gitu. Tapi kalau misalnya cuma satu unit, dia bakal fokus ke situ, ke satu unitnya aja. Nah, oh ya, aku beritahu ya, di sini itu skill Kaisa ini unik ya. Dia itu bisa upgrade skillnya. Nanti biasanya di level 9, level 10 ya. Biasanya di segituan ya, level-level segitu. Dia itu bisa upgrade skill satumu, bisa kamu upgrade. Dia itu skill satunya bisa kamu upgrade jadi lasernya tambah banyak ya. Nah, skill 2 nya juga bisa kamu upgrade, dia tambah sakit. Terus skill 3 nya itu dia itu bisa kamu upgrade supaya dia bisa menghilang ya. Dia bisa ngasih efek menghilang, kayak Vayne gitu ya. Dia mirip kayak Vayne. Nah, kalau ultimate-nya dia nggak ada perubahan sih, cuma 3 skill itu aja yang berubah ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya untuk skill yang keduanya ya. Dia itu seperti ngelemparin sebuah laser ya, satu laser ya, laser besar kayak beam ya, laser beam Kamehameha. Ya, tapi emang damage-nya nggak seberapa sakit kayak ultimate-nya si Lux atau si siapa ya. Nah, dia ini damage-nya ya lumayan lah ya, termasuk lumayan. Tapi kalau kalian ini ngebuild magic damage-nya besar, dia bakal ngasih damage yang sangat besar. Nah, ini skill 2-nya salah satu ya, bisa bilang ini kayak open map sih. Biasanya aku buat cuma apa? Buat open map, atau mungkin kayak ngelajit musuh yang jaraknya udah jauh banget ya. Maksudnya jaraknya dia udah jauh banget, kita kejarnya kan susah tuh. Atau enggak buat ya bisa dibuat kayak mau ngegeng lah ya. Kita ngegeng, kita pakai skill 2, dia udah kena tanda, langsung kita ulti. Oke, untuk skill 3-nya sendiri ya. Skill 3-nya sendiri tuh dia itu kayak masuk ke mode apa ya, kayak mode speednya dia lah ya. Jadi dia itu masuk charge, maksudnya kayak charge ya. Dia itu kayak larinya tambah kencang selama satu detik ya, selama 1 detik. Dan dia itu meraih itu kurang lebih kalau nggak salah 60% movement speed ya. Jadi dia tambah kencang larinya, dan juga ketika dia udah selesai lari itu dia mendapatkan bonus 45% attack speed ya, selama 4 detik setelah dia dari gunain skill 3-nya itu. Jadi dia itu kalau buat nge-push pakai ini juga lumayan sih, attack speednya sih tambah kencang ya kan, atau mungkin buat ya ngekill musuh, ngejar musuh juga oke sih ini skill. Dan kalau misalnya dia udah di-upgrade, dia bisa invisible ya, jadi bisa buat ngedot skill musuh, atau mungkin buat
ngeco musuh itu juga bisa banget ya. Di sini musuhnya ini jinnya bisa main tuh, jago banget ya, bisa gunain stun-nya dengan baik dan benar. Lalu langsung dikombo sama si Blitzcrank-nya, ditarik dengan bagus ya. Oke, kita lihat lagi ya untuk ultimate-nya ya. Nah, ultimate-nya ini kalian kalau salah pakai ya, kalian bisa mati sendiri. Kalian harus benar-benar paham dengan ultimate-nya. Ya, karena di sini ultimate-nya dia itu kalau kalian udah ngehit musuh ya, itu kalian kan ngasih mark ya, ngasih kayak sebuah tanda. Nah, kalau misalnya kalian itu belum ngasih tanda atau sebuah mark itu, kalian nggak bisa gunain ultimate kalian. Nah, ultimate kalian ini tuh tujuannya apa ya? Nah, ketika kalian guna ultimate, kalian akan ngeblink ke mark yang paling terdekat di musuh kalian. Misalnya nih kalian tadi nggak kena ya, sayang banget. Tapi kalau misalnya dikena mungkin kayak bisa mati deh. Nah, jadi kalian itu misalnya kalian ngehit musuh deh, kan kena ada marknya dia. Terus dia musuhnya lari. Nah, posisi lari kan kalian kan susah ngejarnya tuh. Kalau kalian gunain ultimate kalian langsung ngeblink ke depannya musuhnya yang kalian kasih tanda itu. Nah, tapi kalau misalnya musuhnya banyak rame-rame ya, biasanya ngeblink ke musuh yang darahnya paling sedikit, biasanya seperti itu. Dia ngeblink. Nah, ketika ngeblink itu kita dikasih bonus damage ya, sama kita dikasih juga itu sebuah shield ya. Nah gitu, jadi kasih shield selama 2 detik kalau nggak salah. Itu ya shieldnya lumayan lah ya, nggak terlalu banyak ya, kayak shieldnya itu spell shield itu kurang lebih seperti itu. Ya untuk spell ya, di sini aku gunain heal ya, karena kalian tahu sendiri aku biasa kalau pakai spell shield kalau ada Z atau enggak mungkin ada fish ya, mungkin hero lock kayak V juga itu juga aku bakal pakai sih. Nah di sini aku tolol sih sebenarnya, nggak tahu sih kenapa aku malah malah telenya kayak gitu. Nah di sini aku berhasil ngedodge ya. Nah ini bagus banget sih ini. Supportku rela mati sih, ini jago sih dia Sorakanya. Oke, kalau kita lanjut lagi ya untuk itemnya ya. Untuk itemnya di sini yang jelas item wajibnya si Kai'Sa ini tuh dia pakai Muramane ya. Nah, Muramane itu karena efeknya kalian tahu sendiri ya. Efeknya si Manamune ya. Asli nama aslinya Manamune ya ternyata ya, Manamune. Jadi dia itu efeknya tuh ini mana kalian tuh dijadiin damage ya. Jadi semakin banyak mana kalian itu bakal ngasih attack damage ke kalian. Nah, dan juga dia itu punya cooldown reduction juga punya, dan juga dia punya attack damage ya. Jadi mana kalian jadi damage, dan ini ya termasuk item bagus lah. Dan ini juga bikin supaya si Kai'Sa ini bisa upgrade skill pertamanya dulu ya. Itu kan wajib banget tuh, skill pertamanya butuh banget pakai Manamune. Oke. Kita lanjut lagi ya untuk item-item berikutnya ya. Di sini aku pakai yang namanya itu Blade of Ruin King ya. Nah, Blade of Ruin King ini sangat berguna banget ya, karena di sini itu kita dapat physical fam ya. Physical fam itu life steal ya kata lainnya, life steal. Dan juga dia itu damage-nya dari ini efek dari Blade of Ruin King ini tuh setara 6% 6% HP-nya musuh ya. Jadi kalau musuhnya banyak tank ya, kalian pakai ini bagus sih, kayak Blitzcrank itu kan ya. Itu Blitzcrank itu kan juga tebel, itu kalian pakai itu juga bisa. Terus itu kan ada juga si Nasus ya kan, dia kan tebel. Nah, kenapa kok nggak pakai ini Mortal Reminder? Nah, Mortal Reminder kan juga penetration tuh bagus buat lawan lawan tank-tanknya. Nah, di sini kenapa kok pakai Mortal Reminder? Karena di sini aku bakal pakai build hybrid ya. Jadi aku build magic. Menurutku build magic itu lebih efektif daripada kalian ngebuild physical. Karena kenapa? Di sini kalian itu musuhnya kalian tank, ya kan. Sedangkan kalau tank itu kan biasanya kan identik dengan armor physical armor. Ya, armor fisik maksudnya. Nah, otomatis kan kalau misalnya dia pakai armor fisik aja kan dia kan armor defense magicnya kan ini kan sedikit ya, bahkan nggak ada biasanya gitu. Karena dilihat di sini kan magicnya siapa? Dari Soraka kan sebagai support healer ya kan, healer mungkin nge-shield kayak gitu-gitu aja kan. Nah, di sini aku pakai build magic supaya aku bisa ngasih di tim itu damage magic gitu loh. Kalau semuanya fisik semua ya bagi musuhnya ya gampang banget ya, dikasih
item armoran biasa pun ya udah serangan kita geli-geli gitu loh. Tapi kalau kita pakai magic ya, pasti kita bakal bisa ngasih damage lebih besar daripada kalian pakai item fisik. Itu percaya aku. Meskipun musuhnya pakai armor fisik semua, pakai mortal demander atau item penetration, itu tetap damage-nya nggak sebesar selama seperti kita gunain item magic ya. Nah, item magic ini kan musuhnya kan nggak ada tuh item nggak gunain item magicnya dia, maksudnya defense magicnya dia. Otomatis damage kita lebih besar dan juga dia otomatis harus gunain extra item. Extra item maksudnya dia ngorbanin item apa lalu dia pakai item magicnya. Biasanya mungkin salah satu item magic yang paling aku suka ya, item magic itu ada di helm sama mungkin guardian ya. Guardian sebenarnya nggak item magic sih. Itu salah satu item solusi sih, salah satu item solusi yang dia itu bisa buat item defense magic, defense fisik gitu. Jadi intinya seperti itu ya. Kalian bikin itemnya itu, kalau versiku ya itu kaisannya mending dibuat hybrid, bisa fisik bisa magic, 2 damage ya. Tapi bukan berarti kalau kita gunain 2 build seperti itu damage kita itu jadi kayak setengah-setengah. Soalnya enggak sih, enggak kayak gitu. Soalnya Kaisa ini kan skillnya kan ini dia ngambil dari physical attack sama magic attack gitu loh. Dua ini itu digabung jadi satu. Nah, kecuali kayak skill satunya aja physical attack, skill 2 dari magic attack. Nah, kayak gitu baru itu kita nggak bisa bikin kayak gitu. Jadi harus pilih salah satu. Nah, kalau di sini kita bisa nge-hybrid sesuka kita, sekondisional kita dan se-feeling kita butuh apa ya. Butuh magic damage apa enggak. Kalau misalnya kita kebanyakan magic ya kita pakai full fisik gitu. Pakai full fisik juga enak sih ini. Aku biasa pernahnya waktu itu pakai full fisik itu damage-nya main attack speed ya, pakai runan ya, runan hurricanes yang pukulannya nyebar itu cepat banget farmingnya. Buat ngekill wave, waduh cepat parah. Atau nggak bisa pakai di combo sama static itu juga bagus banget. Oke, kita lanjut lagi ya ke item yang berikutnya ya. Di sini aku pakai yang namanya itu adalah Nastar Tooth ya. Kok Nastar ya namanya, apa ya, Nasor ya, Nasor Tooth nih. Nasor Tooth itu efeknya itu jadi setiap kita mukul musuh ya, mukul apapun, dia itu basic attack-nya ngasih magic damage ya. Jadi dia ngasih bonus magic damage-nya 15% kalau nggak salah 15% deh. Ya jadi dia itu kayak setiap mukul itu dia itu ada efek ini ya, ada efek magic attack-nya juga gitu. Kayak si siapa ya? Kayak si ini kalau nggak salah. Twisted Fate kalau nggak salah ya. Ya, Twisted Fate kan kalau gitu kalau salah seperti itu ya. Dia punya efek Nasar Tooth ya. Pukulan fisiknya dia itu ada magic attack-nya juga. Gitu. Dan ini juga ada attack speed juga ya kan, magic attack, terus juga ada cooldown ya. Nah, di sini kan si Kaisarnya kan mainnya kan spam skill ya, spam skill 1, skill 2 atau skill 3, pokoknya lari-lari lah. Itu hero-hero ya, bisa bilang kayak hero-hero lincah lah ya. Itu. Nah, untuk item berikutnya ya, di sini itu aku biasanya itu pakai Infinity Orb. Ya, karena di sini Infinity Orb ini itu termasuk ya item item yang punya banyak status lah ya. Dia punya darah juga, dia itu ngasih efek yang namanya magic penetration ya. Sama ini kalau misalnya dia bisa dapat bonus efek kritikal ya. Nah, di sini aku ini ya kayak gini. Nah, itu kayak gunain skill ultimate dengan baik dan benar ya. Jika kalian ngejar musuhnya langsung gunain ultimate kalian, tapi asalkan kalian harus benar-benar yakin itu ngincer ke musuhnya ya. Kalian jangan sampai ngemark yang mana gitu ya. Pokoknya se-feeling kalian sih ya, menurut kalian gimana. Nah, di sini kan aku bisa free hit banget tuh. Nah, free hit banget, tapi di sini aku nanti bentar lagi mati konyol sih ya. Ini aku nggak tahu kenapa aku nge-fake Nasusnya ya. Nah, sedangkan si Kaisa ini kalau dibuat buy one, kalau langsung pukul-pukulan kalah dia ya. Tapi kalau di main cicil gitu, di kiting dia menang. Ini kesalahan sih, aku pikir wah dia nggak punya flash. Ternyata dia punya flash dong. Ternyata ya udahlah, mau nggak mau aku harus mati di sini. Mati konyol sih. Lalu kita lihat lagi ya ke item Infinity Orb-nya ya. Dia itu ngasih darah dan juga ngasih movement speed ya. Movement speed sama dia itu ngasih critical 20% ketika musuhnya punya darah di bawah 35%. Ya, itu ngasih ini sih critical-nya damage change-nya lebih besar gitu. Nah, untuk ini sepertinya ini aku juga salah lagi. Ini kenapa ya? Kan aku yang maju ngeteng gitu ya. Kok ya aku mau gitu.
nggak paham lagi sih. Nah, di sini aku pakai item ini ya, sepatunya sepatu tele. Biasanya pakai sepatu statis sih, bagus dia. Soalnya kalau misalnya kita open war ya kan, ini bisa open war juga loh. Kalau tapi kalian nggak posisi harus punya ini ya, harus punya statis, karena kalau open war itu kan kalian gunain skill 2 kalian. Lalu kalian ultimate masuk skill 1, kalian attack kan. Itu kalian butuh statis. Kalau kalian nggak pakai statis pasti langsung automati. Bahkan ya kalau kalian punya statis pun, kalau kalian di stun sana sini kalian bisa mati juga. Aku pernah kayak gitu ya. Nggak, tapi bukan main statis bukan main Kaisa sih, main hero lainnya ya, kayak si Braum itu aku pernah udah ditarik sana sini nggak sempat ulti, yang ada mati duluan. Kayak aku main Amumu juga pernah itu kan, aku mau nge-stun tapi mati duluan karena ya disable-nya mereka banyak gitu loh. Oke, kita lanjut lagi ke item berikutnya ya. Nah, di sini item berikutnya ini nggak pasti sih sebenarnya. Item berikutnya ini sepatu. Kalau sepatu opsional sih ya, kalian bisa ini bisa upgrade-nya di awal atau di akhir, itu terserah kalian. Tapi kalau di sini aja aku butuh sepatu teleport lebih cepat ya. Nah, oke, kita lanjut ke item yang terakhir ya. Item terakhir ini itu aku sarankan ya untuk kalian itu pakai Rabadon Deathcap ya kan. Itu kalau kalian main full damage ya. Karena Rabadon Deathcap ini ya apa ya, statusnya ya nggak ada status yang istimewa banget sih, dia cuma bener-bener pure ability power aja, pure AP ya, pure magic damage. Nah, ini sakit banget sih. Tapi kalau aku di sini kan aku pakainya ini sih immortal Guardian sih. Guardian ini item wajib sih. Oke, mungkin segitu dulu ya video dari aku. Terima kasih banyak yang udah nonton pada video kali ini. Aku pamit undur diri. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Goodbye.